Selamat datang di Lensa Kenangan. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 84 sampai 88. Support terus channel ini agar terus berkembang. Oke, langsung saja. Mari kita mulai. Di saat Esil membawa Jinwo ke kastil tempat tinggalnya, para penjaga yang waspada kepada Jinwo pun langsung mengepungnya. Namun, Jinwo tetap tenang dan berkata, "Aku sudah berjanji kepada Esil bahwa aku akan langsung pergi setelah kau memberikan entry permitnya kepadaku." Raja itu berpikir sejenak, apakah orang ini yang membunuh para iblis dan menaiki lantai dengan cepat? Kudengar dia juga telah mengalahkan Vulkan dan Metus. Raja itu kemudian bertanya, "Apakah hanya entry permit saja yang kau inginkan?" Jinwo pun menjawab, "Ada satu lagi." Kemudian menggandeng Esil yang ada di sampingnya dan berkata, "Aku ingin meminjam putrimu sebentar." Raut wajah Esil pun langsung memerah. Namun dalam hati Jinwo berkata, "Sepertinya aku membutuhkannya untuk memanduku ke tempat entry permit di setiap lantainya." Raja kemudian menjamu Jinwo di tempat makan. Dalam hati Raja berkata, "Sebenarnya menuruti keinginan manusia sama saja melukai harga diriku. Tapi daripada harus melawannya, aku tak punya pilihan lain untuk menurutinya." Raja kemudian berkata, "Apakah kau berjanji tidak akan membahayakan putriku?" Lantas Jinwo menjawab, "Aku berjanji akan melindunginya." Setelah itu, Raja kemudian memanggil penjaga untuk memberikan entry permitnya kepada Jinwo. Dengan ini, Jinwo dapat menaiki lantai berikutnya. Jinwo kemudian berkata kepada Esil, "Apakah kamu sudah siap untuk berangkat sekarang juga?" "Baiklah Tuan, aku sudah siap," jawab Esil. Jinwo berkata lagi, "Jika nanti ada pertarungan, kau jangan mengganggu. Biar aku saja yang mengurus semuanya." "Baiklah, aku mengerti Tuan." Segera setelah itu, Jinwo dan Esil pun telah tiba di lantai 81 yang dikuasai oleh klan Garci. Esil kemudian mengeluarkan minuman yang disukai ketua klan Garci untuk menggunakannya sebagai alat negosiasi. Namun, Jinwo menolaknya dan akan mengambil entry permit dengan caranya sendiri. Jinwo lalu menyuruh Esil untuk menunggu di luar kastil saja. Sedangkan Jinwo pergi sendiri untuk menghancurkan kastil klan Garci beserta monster yang ada di dalamnya. Kita berpindah ke Departemen Asosiasi Hunter Korea. Kini mereka telah kedatangan tamu seorang hunter kelas negara dari Amerika. Mereka pun berbincang-bincang di dalam ruangan. Hunter itu berkata, "Bagaimana mengenai hunter rank S ke-10 Korea? Kudengar Hwang Dong-su kami telah menyebabkan keributan di Korea Selatan sebelumnya." Ketua Go Gun-hee dalam hati berkata, "Apa maksudnya dengan Hwang Dong-su kami?" Dia mengatakan seolah-olah hunter Hwang Dong-su sudah menjadi milik Amerika. Hunter itu berkata, "Aku sebenarnya ingin meminta tolong kepada Asosiasi Hunter Korea agar hunter Hwang Dong-su dilarang memasuki Korea Selatan. Ternyata kalian sudah melakukannya. Sepertinya pembicaraan selesai lebih cepat dari yang kukira. Aku akan menghubungimu lagi jika aku memerlukan sesuatu. Oh ya, sebenarnya aku ingin membantu raid di Pulau Jeju. Tapi karena saat ini aku sedang sibuk, jadi sayang sekali. Tapi berbeda cerita jika Korea Selatan memiliki dana untuk menyewa jasaku." Hunter itu pun tersenyum mengecek sambil meninggalkan ruangan. Ketua Go Gun-hee berkata kepada Wo Jin-chul, "Jadi itulah hunter kelas negara? Apakah mengharapkannya untuk mengikuti raid di Pulau Jeju hanyalah khayalan semata?" Jin-chul menjawab, "Ketua jangan khawatir, Jepang sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan ikut dalam raid di Pulau Jeju mendatang." Kita kembali ke tempat Jinwo berada. Di sini telah selesai membantai para iblis dan menaiki lantai demi lantai. Levelnya kini juga telah meningkat menjadi level 87. Sedangkan Aegis dan Tank kini telah mencapai level maksimal. Pesan dari sistem kemudian muncul, "Apakah Anda menerima permintaan kenaikan promosi?" Jinwo menjawab, "Aku izinkan." Dan pada saat itulah aura hitam yang sangat besar pun menyelimuti kedua bayangan tersebut. Kedua bayangan itu pun telah berhasil dipromosikan. Aegis dari rank naik kini menjadi Elite Knight, sedangkan Tank dari rank Elite kini menjadi Knight. Terlihat bentuk dari Aegis sedikit berubah dan memiliki aura yang lebih besar dari sebelumnya.
Dengan ini, Aegis telah mendapatkan kekuatan yang setara dengan rank S. Sedangkan Tank juga telah mendapatkan kekuatan yang setara dengan rank A kelas atas. Setelah itu Esil bertanya, apakah kau tahu berapa banyak klan iblis yang Anda musnahkan, Tuan? Jinwo menjawab, karena ini lantai 89 dan klanmu tidak terhitung, berarti sudah 9 klan yang sudah aku hancurkan. Dengan malu-malu Esil bertanya lagi, Tuan, kenapa kamu mengampuni klan kami? Jinwo menjawab, karena aku menyukaimu. Mendengar itu, Esil pun sangat terkejut hingga wajahnya merah merona. Setelah itu, Jinwo kemudian terus membantai iblis di lantai berikutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di lantai 90 ke atas, level dan jumlahnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jinwo bergumam, walaupun aku sudah menaikkan statku, penggunaan manaku tetap terkuras. Itu menunjukkan bahwa pasukan bayanganku sering diregenerasi. Dan kini, Jinwo sekarang sudah berada di lantai 97. Dan di saat yang sama, level Jinwo juga terus meningkat hingga menjadi level 90. Esil yang melihat kekuatan Jinwo pun sampai tak percaya. Bahkan klan di lantai 90 ke atas pun telah dikalahkannya. Esil bertanya, apakah semua manusia itu sekuat dirimu, Tuan? Jinwo menjawab, tidak semua, tapi setidaknya ada 2 orang terkuat yang ku kenal. Jinwo merasa ketua Go Gun-hee dan Cha Hae-in lebih kuat dari hunter rank S yang lain. Aura Cha Hae-in lebih kuat daripada Cho Jung-in, dan waktu itu aku bisa dibilang sebanding dengan ketua Go Gun-hee. Tapi sekarang pasti sudah berbeda. Jinwo kemudian berbicara kepada Esil, sekarang kamu boleh pulang ke rumahmu. Mulai sekarang aku bisa mengatasinya sendiri. Mendengar itu Esil pun terlihat sedih. Apa aku sudah tak berguna lagi bagimu? Jinwo menjawab, kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Aku sangat berterima kasih. Namun Esil terlihat kecewa. Esil lalu berkata, aku masih ingin ikut denganmu. Aku ingin melihat hasil akhir dari pertarunganmu. Jinwo pun menjawab, baiklah kalau itu keputusanmu. Jinwo dan Esil kemudian menuju lingkaran sihir untuk pindah ke lantai 98. Sementara itu, di sisi lain, di Bandara Korea Selatan, kini terlihat 2 orang yang baru saja tiba di Korea. Ia adalah hunter rank S dari Jepang yang bernama Goto Ryuji. Tak lama kemudian, petugas asosiasi hunter Korea pun menjemputnya dan mengantarkan mereka berdua ke kantor asosiasi. Dan setelah itu, mereka berdua pun langsung bertemu dengan ketua Go Gun-hee. Ryuji dalam hati berkata, sosok di depanku ini adalah hunter satu-satunya di Asia yang bisa menandingi Liu Zigen, dan aku bisa merasakan aura kekuatannya. Dalam hati ketua Go Gun-hee pun juga berkata, Goto Ryuji, dia pasti bukan orang biasa. Jadi pada saat ini ada 21 hunter rank S di Jepang, dan 11 dari mereka berada di guild Goto Ryuji, yaitu guild Draw Sword. Dengan adanya 11 hunter rank S di guild tersebut, Draw Sword adalah guild yang paling perkasa di Jepang. Perbincangan pun dimulai. Nama saya Hanekawa dan saya bertugas sebagai penerjemah Goto Ryuji. Aku akan langsung menyampaikan maksud kedatangan kami ke sini. Karena insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, kami memutuskan untuk tak mengabaikan Pulau Jeju lagi. Oleh karena itu, kami berjanji untuk memberikan bantuan kepada Korea Selatan dalam raid ke Pulau Jeju nantinya. Ryuji berkata, intinya alasan kami kemari adalah untuk membentuk tim gabungan yang terdiri dari para hunter terbaik kita. Karena ini adalah Gate Rank S, kami sudah menyiapkan rencana yang sempurna. Hanekawa kemudian memberikan data yang dikumpulkan Jepang ketika mempelajari monster semut. Ini adalah data yang kami kumpulkan ketika mempelajari para semut itu. Ryuji berkata, meskipun setiap semut setara dengan hunter terbaik, akan tetapi semut-semut itu hanya memiliki umur 1 tahun saja. Jika kita bisa membunuh ratu semutnya, semua semut akan mati dalam 1 tahun ke depan, dan Pulau Jeju akan terbebas dari para semut itu. Ketua Go Gun-hee berpikir sejenak. Walaupun rencana ini lebih realistis daripada membunuh semua semut, tapi membunuh ratu semut sama saja membunuh ribuan tentara semut. Ketua Gun-hee bertanya, apakah itu mungkin untuk dilakukan? Ryuji kemudian menjelaskan rencananya. 10 hunter rank S termasuk diriku berencana untuk mengikuti raid ke Pulau Jeju. Kami akan menjadi umpan untuk menarik perhatian semua semutnya. Sedangkan hunter Korea Selatan yang akan menghadapi ratu semutnya.
Sisa anggota kami akan datang ke negeri ini. Mendengar itu, sontak para anggota asosiasi pun sangat terkejut. Mereka tak menyangka jika Jepang akan memberikan bantuan 10 hunter rank S mereka, termasuk Goto Ryuji. Ketua Gunhi dalam hati berkata, jika 10 hunter rank S menjadi umpan, pasti serangannya akan menyisakan beberapa semut penjaga dan ratunya saja. Ini adalah kesempatan yang besar. Ryuji melanjutkan perkataannya bahwa kami akan menyerang dari segala arah. Ketika koloni semut sudah meninggalkan sarangnya, hunter rank S Korea akan menyusup dengan menggunakan helikopter dan membunuh ratu semutnya. Setelah mereka berhasil membunuh ratunya, mereka dapat kabur dengan helikopter yang sama. Ryuji dalam hati berkata, jika aku berhasil menyelesaikan raid di Pulau Jeju ini, seharusnya aku bisa mendapatkan titel hunter kelas negara. Karena tujuan sebenarnya Goto Ryuji adalah untuk menjadikan raid ini menjadi batu loncatan agar dirinya bisa mendapatkan gelar hunter kelas negara. Ketua Gunhi berpikir, taktik pengalihan seperti ini tentu tak bisa dilakukan oleh hunter Korea saja. Tapi apakah mungkin hunter kami bisa mengalahkan ratunya? Jika hunter Sung Jinwo yang mampu solo get rank A mau bekerja sama, kami pasti dapat mengalahkan ratunya. Selain itu, kami juga tak bisa menunggu lebih lama lagi sebelum para semut-semut itu berevolusi dan terbang ke pulau-pulau yang ada di Korea. Ketua Gunhi kemudian berkata, baiklah, setelah kami mereview datanya, kami akan mengirimkan rencana operasinya. Kita kembali ke tempat Jinwo berada. Kini ia dan Esil telah mencapai lantai 100, dan di saat yang sama levelnya juga naik menjadi level 93. Tapi anehnya, tak ada satupun iblis yang terlihat di area ini. Namun sesaat kemudian, dari udara terlihat seekor naga yang sedang mendekat ke arah Jinwo berada. Setelah naga itu mendarat, terlihat sosok menakutkan yang berdiri menunggangi naga tersebut. Dan ternyata dia adalah Raja Iblis Baran, penguasa tempat ini. Jinwo yang melihat itu merasa bahwa aura kekuatannya tidak normal. Apakah aku bisa menang melawannya? Bahkan Esil juga bisa merasakan aura mengerikan yang dikeluarkannya. Jinwo lalu melihat naga yang ditungganginya itu adalah seekor wafer yang bernama Kaislin. Segera setelah itu, Raja Iblis Baran kemudian terbang dengan naganya dan mulai menyerang. Dari udara, Raja Iblis Baran lalu mengaktifkan skillnya. Dan seketika itu juga muncul beberapa gerbang sihir dari tanah. Dari gerbang tersebut keluarlah pasukan iblis tingkat tinggi yang berjumlah ratusan di sana. Melihat pasukan iblis tingkat tinggi di depannya, Esil pun panik dan bertanya, apakah yang harus kita lakukan, Tuan Jinwo? Dan pada saat itulah pasukan iblis mulai datang menyerang ke arah Jinwo. Namun Jinwo masih terdiam. Esil berkata lagi, Tuan Jinwo, lakukan sesuatu. Jinwo menjawab, belum saatnya. Jinwo terus terdiam dan terlihat sedang menunggu. Ketika pasukan iblis itu sudah dekat, Jinwo kemudian mengaktifkan skill Domain of the Monarch. Sebuah lingkaran bayangan hitam pun melebar dan menjangkau area luas di sana. Sekarang keluarlah. Para iblis yang terus mendekat tiba-tiba tertutup oleh senjata pasukan bayangan yang baru saja keluar dari bawah mereka. Tank, Iron, Aegis, dan Tax kemudian juga mulai menyerang. Tax dari belakang langsung melepaskan semua serangan sihir andalannya. Alhasil, sebagian pasukan iblis pun harus ditumbangkan sebelum berhasil mendekati Jinwo. Esil yang melihat itu pun sangat terkejut. Walaupun aku menemaninya sejauh ini, aku baru melihat pertarungannya yang sehebat ini. Tapi lawannya sekarang adalah Raja Iblis Baran, sang penguasa tempat ini. Sedangkan Tuan Jinwo adalah seorang manusia. Aku sekarang bingung harus memihak kepada siapa. Di satu sisi, Raja Iblis Baran terlihat tersenyum ketika melihat kekuatan pasukan Jinwo. Ia kemudian mengeluarkan sihir petir dari mulutnya dan melepaskannya ke langit. Dan seketika itu juga, langit menjadi hitam dan muncul badai petir yang menyambar-nyambar. Jinwo dengan sigap melindungi Esil dari badai petir tersebut. Ini bukan petir biasa. Kalau aku tak segera menghentikan sihir petir itu, pasukan bayanganku akan terus dihancurkan dan manaku akan habis. Jinwo kemudian menaiki bangunan di sekitar dan melompat untuk mengincar sayap naganya. Tetapi Raja Iblis Baran tak akan membiarkan itu terjadi. Ia kemudian langsung menghentikan serangan Jinwo dan menghempaskan Jinwo dengan pedangnya.
Jinwo pun terhempas dan terjatuh ke tanah dengan keras. Namun tak sampai di situ saja, Raja Iblis Baran kemudian menyemburkan serangan petir dari mulutnya yang diarahkan ke arah Jinwo. Jinwo yang menyadari itu pun segera bangkit dan menghindar, tapi serangan itu terus mengikuti pergerakan Jinwo. Ketika Jinwo sedang terdesak, Tas kemudian membantu Jinwo dari kejauhan dengan melepaskan serangan api dari mulutnya untuk menghentikan serangan Raja Iblis Baran. Alhasil, serangan api Tas dan serangan petir Raja Iblis Baran pun saling berbenturan. Dan sepertinya serangan api Tas lebih kuat hingga terus menerjang dan mengarah ke arah naganya, yang akhirnya naga itu pun terbakar dan terjatuh ke tanah. Jinwo kemudian menodongkan daggernya dan berkata, "Akhirnya kau turun juga. Aku sudah lelah melihatmu dari bawah." Mendengar itu, Raja Iblis Baran terlihat sangat kesal. Dengan aura yang mengerikan, ia kemudian berjalan maju ke depan dan langsung menyemburkan serangan dari mulutnya. Tas kemudian datang untuk menahan serangan tersebut. Hymen of the Protection. Jinwo berkata, "Sialan, dia tak memberiku waktu untuk memulihkan manaku. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum manaku habis." Setelah itu, Iron dengan kapaknya datang menyerang Raja Iblis Baran. Namun sayangnya, Raja Iblis Baran dapat dengan mudah menghancurkan kapak milik Iron dengan sekali pukulan. Kepala Iron kemudian ditusuk dengan pedang hingga hancur lebur. Sedangkan Aigris melompat ke udara dan langsung melepaskan tebasan pedangnya ke arah Raja Iblis Baran. Tetapi Raja Iblis Baran dapat dengan mudah menangkap tebasan Aigris dengan tangan kosongnya. Baran kemudian langsung melepaskan sebuah petir hingga melenyapkan Aigris seketika. Sedangkan dari samping, Jinwo diam-diam melepaskan skill Vital Strike ke arah Raja Iblis Baran. Namun, betapa mengejutkannya, Baran berhasil menangkap serangan Jinwo dengan pedangnya. Kepala Jinwo kemudian langsung dicengkram dan siap untuk dipenggal. Seketika itu juga, Iron dan Aigris langsung menghentikan pergerakan pedang Iblis Baran. Di saat Baran lengah, Jinwo kemudian langsung menusuk tangan kiri Baran dengan kedua daggernya. Sedangkan Aigris juga berhasil menusuk lengan kanan Baran hingga pedangnya terlepas. Meskipun begitu, Raja Iblis Baran masih terlalu kuat. Ia kemudian melepaskan aura petir yang sangat kuat hingga melenyapkan Aigris dan Iron seketika. Bahkan Jinwo sampai terhempas oleh auranya. Setelah itu, Baran kemudian mengeluarkan dua bilah dagger di kedua tangannya. Sedangkan Jinwo dari arah berlawanan juga sudah siap dengan kedua dagger andalannya. Dan seketika itu juga, mereka berdua pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat untuk saling menyerang. Tebasan demi tebasan dilancarkan. Mereka pun terus jual beli serangan satu sama lain. Namun di sela pertarungan, Baran tiba-tiba melepaskan sepuran petirnya dari jarak dekat. Tapi dengan refleksnya yang sangat cepat, Jinwo berhasil membelokkan arah serangan dengan daggernya. Karena saking kuatnya, Jinwo pun terpental hingga kedua daggernya terlepas dari genggamannya. Baran kemudian memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menyerang Jinwo dengan kedua daggernya. Karena tak mungkin untuk menangkis serangan tersebut, Jinwo kemudian menahan lengan Raja Iblis Baran dengan tangan kosong. Sial, kekuatannya sungguh luar biasa. Aku tak bisa menahannya lebih lama lagi. Setelah itu, Baran membuka mulutnya dan siap untuk menyemburkan sihir petir miliknya. Jinwo tentu sangat terdesak. Kini ia tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menghindari serangan yang akan datang. Di saat Jinwo akan menemui ajalnya, tiba-tiba sebuah pisau kecil mengenai kepala Raja Iblis Baran dan serangan yang akan dilepaskan Baran pun terhenti. Raja Iblis Baran kemudian menoleh dan ternyata itu adalah perbuatan Esil yang melemparkan senjatanya. Melihat Raja Iblis Baran yang lengah, Jinwo tentu langsung memanfaatkan kesempatan emas ini. Dengan semua status kekuatan yang ia miliki dan kekuatan dari Dominator Thoughts, Jinwo kemudian memutar lengan Raja Iblis Baran dengan sekuat tenaga hingga membuat lengan Raja Iblis Baran terputus. Jinwo tak berhenti sampai di situ saja. Ia pun akan segera mengakhiri semua ini. Jinwo dengan sekuat tenaga langsung melepaskan pukulan tepat di arah dagu Raja Iblis Baran. Gelombang energi yang sangat besar pun keluar dari pukulan Jinwo hingga membuat kepala Raja Iblis Baran terlepas dari tubuhnya. Hingga akhirnya Raja Iblis Baran pun terjatuh dan tak bisa bergerak lagi. Esil yang melihat itu pun sangat tidak percaya. Pesan dari sistem pun muncul. Raja
iblis Baran berhasil dikalahkan. Anda mendapatkan jiwanya. Misi mengumpulkan jiwa iblis bagian kedua telah selesai. Jinwo yang sangat lelah itu pun istirahat sejenak dan Esil kemudian menghampirinya. Jinwo tersenyum dan berkata, "Esil, sekarang klan Reddish ada di peringkat pertama." Esil pun terharu mendengar itu. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Bye-bye.